Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Aku Krasia. Apa kabar? Semoga sehat ya. Nah, sebelumnya aku mau bilang makasih buat kalian semua karena udah nyempetin buat nonton video aku. Kali ini mungkin ada dari kalian yang udah pernah nonton, tapi buat kalian yang belum pernah nonton atau mau nonton ulang, bisa dipantengin terus video ini sampai habis ya. Judul filmnya Monster House guys. Yang filmnya menceritakan tentang seorang wanita yang terkubur bersama rumahnya akibat jatuh di pengolahan semen cair. Serem banget ya. Nah, sebelum aku ceritain, aku mau minta tolong sama kalian dulu buat like video ini, dan yang paling terpenting jangan lupa subscribe, juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru aku. Langsung kita mulai aja ya guys. Sore hari ada anak kecil yang lagi bersepeda. Karena senang dia sambil nyanyi, dan pada akhirnya dia ngelewatin rumah angker itu. Tiba-tiba sepedanya ada yang nyangkut dan buat sepeda itu gak bisa gerak lagi. Anak ini langsung lihat ke arah rumah yang angker itu sambil ketakutan, dan gak lama si kakek pun keluar dan langsung marahi si anak kecil. Karena marah banget, dia langsung ambil sepedanya si anak kecil itu, lalu rodanya dicopot. Kasihan banget, si anak pun nangis dan langsung pergi. Lalu si kakek pun masuk dengan membawa sepedanya si anak kecil tadi, dan ternyata ada anak yang sering mentaui dia dan kejauhan. Si anak pun langsung turun kasih tahu orang tuanya. Dia jelasin semua, tapi itu sia-sia. Malah orang tuanya gak percaya, dan dia dikasih tahu untuk berhenti memata-matai orang tua tersebut. Orang tuanya pun harus bergegas pergi karena ada urusan penting dan akan pulang besok. Terus ada temannya datang, lalu mereka main basket tuh bersama. Pas lagi main, bolanya terpental sampai ke halaman rumah angker itu. Tapi karena temannya takut dan mau nangis, dia minta tuh diambilin bolanya. Terpaksa dia memberanikan diri dengan cepat mau ambil bolanya. Tiba-tiba si kakak keluar dan langsung memarahi mereka karena gak sengaja nginjak sesuatu. Si kakek pun marah besar. Pas mau kabur, si kakek malah nari, dan si kakek pun meluap-luapkan kemarahannya. Karena terlalu marah, si kakek pun kena serangan jantung dan pingsan. Mereka pun panik, dan gak lama tim medis pun datang untuk membawa si kakek. Si anak malah dapat kunci yang jatuh dari sakunya si kakek. Pas udah di rumah, dia kelelahan, tapi pas dia tidur, dia malah mimpi ada tangan besar yang mukulin dia. Dia langsung kaget dan bangun. Seketika teleponnya bunyi, tapi gak ada suara. Dia coba telepon balik, malah yang bunyi ke arah rumah angker itu. Tiba-tiba ada tangan yang ngagetin dia. Dia sampai kaget, tapi ternyata itu teman pengasuhnya, dan dia kasih tahu kalau nomor yang ditelepon tadi bunyi dari arah rumah tersebut. Malah mereka bawa bercanda. Anak ini pun langsung ngajak temennya buat ketemuan di tempat biasa. Pas ngendam mau keluar, di situ dia dengar pembicaraan kalau temannya yang cowok ini waktu kecil dia juga dulu pernah diomeli sama kakek itu. Karena cewek ini ngerasa ditakut-takutin, dia jengkel lalu ngusir si cowok. Karena si cowok rada mabuk, dia rusakin tuh rumput yang ada di halaman rumahnya si kakek. Sampai akhirnya muncul layang-layang dari dalam rumah tersebut. Dia pun langsung kepancing dan ditelan sama rumah itu. Gak lama kemudian, kedua anak ini udah nyampe ke rumah itu. Si gendut pun memberanikan diri. Dia mencet bel rumah itu. Karena rumah itu marah, rumahnya langsung kebuka. Dia sampai ketakutan. Dia teriak dan lari. Sampai akhirnya mereka lolos. Pas besoknya ada anak gadis yang datang. Dia mau ngejual permennya karena hari itu udah hari Halloween. Pengasuhnya nolak, tapi karena anak ini gak berhenti mencet bel, dia terpaksa beli. Nah, dua anak yang tadi gak tidur semalaman karena penasaran sama rumah yang tadi. Terus pengasuhnya masuk dan tanyain teman cowoknya di mana. Saat mereka kembali mantau, ternyata di sana ada anak cewek dan mau masuk rumah angker itu. Mereka langsung cepet-cepet turun dan kasih tahu kalau dia jangan ke situ. Tiba-tiba rumah itu gerak dan mau nelan si anak cewek ini. Pas mau ditelan, mereka cepet-cepet lari mau nyelamatin si anak cewek. Untungnya yang ditelan cuman keranjang permennya. Pas itu mereka bertiga masuk dan mereka jelasin kalau sebenarnya rumah itu rumah monster. Tiba-tiba belum sempet ngejelasin, ada anak anjing yang mau kencing. Seketika anjing itu pun dimakan sama rumah itu. Si anak cewek pun nganggap kalau rumah itu nggak beres. Mereka pun langsung cepat-cepat nelpon polisi. Gak lama polisi pun datang. Mereka semua ngejelasin tentang rumah itu. Malah mereka pun gak dipercaya. Karena mereka gak dipercaya, mereka nanya sama paranormal cara ngehancurin rumah itu sebelum rumah itu memakan banyak korban. Terus dia kasih tahu kalau mau ngehancurin
ngehancurin rumahnya, yaitu dengan lewat cerobong asap. Mereka pun bergegas. Setelah semua udah siap, mereka jalankan boneka remote yang ada bomnya. Pas rumah itu udah siap-siap nyulurin lidahnya, sayangnya polisi pun datang dan rencana mereka gagal karena di dalam boneka ada peledak. Mereka langsung dibawa sama polisi buat dimintain penjelasan. Tapi saat mau berangkat, polisinya dengar ada suara dari dalam rumah itu. Pas mau diperiksa pohon di sekitar rumah itu dan menangkap mereka satu persatu. Mereka ditelan langsung ke dalam rumah itu. Mereka ditelan, dan bukan cuma itu, pohon itu pun ikut ngambil mobilnya. Untungnya ketiga anak itu gak kenapa-napa. Tapi pas mereka mau cepat-cepat keluar, pintunya ketutup. Mereka langsung nemuin cara buat nemuin jantung rumah itu. Mereka coba nembak anak lidahnya sampai rumah itu keluarin air ludah. Gak lama kemudian ada cahaya dari atasnya yang ngawasin mereka. Untungnya mereka gak ketahuan. Pas mereka lagi nerusurin rumah itu, mereka malah jatuh ke lubang. Yang di sana itu banyak mainan yang pernah diambil si kakek. Lalu mereka nemuin pagar dan ada tulisannya, tapi itu digembok. Saat salah satu anak buka pintunya dengan kuncinya, ternyata di situ ada mayat wanita berbadan besar yang ternyata itu istrinya si kakek. Tanpa sengaja salah satu anak tersandung dan dia jatuh pas di hadapan mayatnya, dan akhirnya badan mayat itu pun pecah. Tiba-tiba rumah itu jadi ngamuk. Mereka pun diambil satu persatu sampai sisa tinggal si anak satu itu sendiri. Dia berusaha kabur lewat tangga, tapi kayu-kayunya itu nangkap kakinya. Walaupun susah payah, dia berhasil keluar juga dari ruangan itu. Pas di situ dia lihat kalau temennya udah siap mau ditelan. Dia berusaha tuh selamatin si anak yang gendut itu, tapi masalahnya pas dia nolong, dia sendiri hampir jatuh ke lubang itu karena lidahnya. Akhirnya si anak cewek punya ide. Dia bergantung sama lidah kecilnya supaya mereka semua dimuntahkan. Dan akhirnya cara itu pun berhasil. Mereka langsung dimuntahin keluar. Gak lama kemudian ada mobil datang, dan ternyata itu si kakek. Kakek yang dianggap udah mati itu ternyata masih ada. Si kakek pun langsung usir mereka supaya ngejauh dari halaman rumahnya. Tapi anak ini kasihan sama si kakek dan dia penasaran sama tulisan Konstan yang di dalam tadi. Di situ akhirnya kakek mau ngejelasin kalau Konstan itu dulunya sering tampil di pertunjukan sirkus, tapi karena badannya yang gede dan terlalu gendut, dia sering diejek. Tapi cuman si kakek yang tulus mencintai dia. Situ si kakek bawa si Konstan pergi untuk hidup dengan si kakek. Saat mereka lagi bangun rumah, ada anak-anak yang mengganggu si Konstan dan mereka lemparin pakai batu. Si Konstan pun marah. Pada saat itu si kakek berusaha nenangin si Konstan. Dia kasih tahu kalau itu hanya anak kecil dan gak usah dipeduliin. Tapi si Konstan tetap gak bisa ngendaliin dirinya karena dia trauma, sering dilempar. Karena gak bisa ngendaliin berat badannya, dia akhirnya jatuh ke lubang semen dan terkubur hidup-hidup. Dan si kakek akhirnya nyelesain rumah bersama arwah istrinya. Mulai dari kejadian itu, si kakek sering marahin setiap anak-anak yang datang ke rumahnya. Tapi sebenarnya tujuan si kakek itu baik, supaya anak-anak gak dimakan langsung sama rumah itu. Tiba-tiba rumahnya bangkit dan mau makan mereka. Akhirnya mereka semua lari. Tapi pas itu si kakek berhenti karena gak kuat lagi. Dia berusaha bujuk rumah itu supaya gak gangguin anak-anak lagi. Tapi karena dia tahu si kakek mau ledakin rumahnya, dia malah mau makan si kakek juga. Untungnya si anak yang gendut ini datang bawa ekskavator. Karena kakek gak tega ledakin rumahnya, dia kasih tuh sama si anak supaya dia yang hancurin rumah itu. Pas si anak satu sedang bergelut dengan rumah itu, ternyata di situ ada lubang yang buat rumah itu jatuh dan roboh. Dan mereka kira rumah itu udah hancur, tapi ternyata malah rumahnya bangkit lagi dengan bentuk yang lebih gede. Tapi untungnya si anak manjat. Tapi untungnya si anak yang manjat ini cepat nyalain bomnya dan dia lemparin tepat ke cerobong asapnya. Rumah itu pun meledak dan mereka semua selamat. Si kakek berterima kasih kepada mereka semua karena mereka, arwah istrinya, udah bisa pergi dengan tenang. Dan saat itu banyak anak-anak yang ngantri buat ngambil kembali barang mainannya yang pernah hilang dulu, yang diambil sama si kakek. Tiba-tiba ibunya pulang
Dia aneh lihat anaknya kotor dan berlumuran. Tapi karena hari itu malam Halloween, ibunya nganggap kalau mereka lagi ngerayain pesta Halloween. Nah, kayaknya segitu aja ya guys. Komen juga ya kalau kalian punya rekomendasi film-film seru yang mau aku bahas. Tapi tetap ya guys, aku minta tolong kalian like video ini. Dan yang terpenting jangan lupa subscribe. Juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru aku, supaya aku juga lebih semangat bikin videonya. Kayaknya segitu aja ya video dari aku. See you in next video guys, bye.